Hai 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 Sobat Dhamma, gimana nih kabar kalian semua? Pastinya semua baik-baik saja ya. Ngomongin tentang naik haji, pasti kalian tidak asing dengan kalimat tersebut bukan? Ternyata di agama Buddha juga ada naik haji loh. Sebutannya adalah Dhamma Yatra, terdiri dari dua kata, yaitu Dhamma dan Yatra. Dhamma memiliki arti sebagai kebenaran, ajaran, kesucian, dan sebagainya. Sedangkan Yatra memiliki arti di tempat mana. Jadi bisa kita artikan bahwa Dhamma Yatra adalah tempat yang berhubungan dengan Dhamma atau tempat suci umat yang beragama Buddha. Berikut adalah beberapa tempat untuk berdhamma yatra. 1. Taman Lumbini. Diceritakan Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini ketika ibunya, Ratu Mahamaya menempuh perjalanan menuju kampung halamannya untuk melahirkan sebagaimana tradisi yang ada di sana. Ia singgah di taman yang indah yang dikenal sebagai Lumbini dan akhirnya memutuskan untuk melahirkan di sana di bawah 2 pohon sala. Lumbini, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Rumindei, sangat dianjurkan oleh Sang Buddha untuk dikunjungi. Di zaman bertahtanya, Raja Asoka berperan penting dalam penyebaran Buddhisme. Selain itu, ia dikatakan juga membangun 84.000 stupa. Dia juga mendirikan pilar-pilar untuk menandai tempat di mana peristiwa-peristiwa penting terjadi. Ia juga mendirikan pilar Asoka di Lumbini untuk memberi tanda di mana Bodhisattva dilahirkan. Tak jauh dari pilar Asoka, terdapat wihara kecil yang bernama Wihara Mahamaya sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Mahamaya yang telah melahirkan Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Bodh Gaya. Tempat di mana petapa Gotama mencapai Buddha dikenal sebagai Bodh Gaya. Setelah 6 tahun menjalani praktik penyiksaan diri dan belajar dari guru-gurunya, petapa Gotama merasa ini bukanlah jalannya. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan praktik kepertapaan keras dan menjalani kepertapaan dengan jalannya sendiri. Tidak jauh dengan sungai Naranjara, ia duduk di bawah pohon Bodhi dan bertarung melawan Mara yang menggodanya dengan berbagai macam kekuatan. Ia berhasil melampaui semua godaan dan mencapai kebudaan dengan usahanya sendiri dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang dikenal sebagai Jalan Tengah atau Majjhima Patipada. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Bodh Gaya. Di sini terdapat vihara besar dengan bangunan yang menjulang setinggi 52 meter yang dikenal sebagai Vihara Mahabodhi. Di sini juga terdapat pohon Bodhi yang besar yang diyakini keturunan dari pohon Bodhi, di mana petapa Gotama mencapai penangan sempurna. Ketiga, Taman Rusa Isipatana. Tempat diputarnya roda dhamma untuk yang pertama kalinya adalah di Taman Rusa Isipatana. Pada awalnya, Sang Buddha ragu untuk membabarkan dhamma yang telah beliau temukan karena dhamma ini begitu dalam dan tidak mudah untuk dipahami bagi orang-orang yang tertutup tebal dengan kekotoran batin. Namun, setelah Brahma Sahampati datang memohon kepadanya untuk membabarkan dhamma, akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan dhamma. Khotbah yang pertama kali beliau sampaikan adalah Dhammacakkappavattana Sutta yang berisi tentang menghindari 2 jalan ekstrim, jalan tengah, dan 4 kebenaran mulia kepada 5 orang petapa yang pernah menemaninya ketika praktik kepertapaan keras. Peristiwa penting yang terjadi di Taman Rusa Isipatana adalah terbentuknya Bhikkhu Sangga untuk yang pertama kalinya. 5 petapa tersebut akhirnya menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sang Buddha, dan pada saat itu Tiratana menjadi lengkap, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Taman Rusa Isipatana sekarang dikenal sebagai kota Sarnath. Raja Asoka juga mendirikan stupa dan pilar di sini. Stupa itu bernama Stupa Dhammek atau Dhammacakka. Terdapat pula wihara yang dikenal dengan nama Mulagadhakuti. Pilar Asoka yang berdiri gagah di sini bermahkotakan 4 patung singa dan roda dhamma yang menghiasi landasan di mana singa berdiri. Lambang singa biasanya digunakan untuk menggambarkan Sang Buddha. Yang keempat ada Kusinara. Tempat di mana Sang Buddha mencapai parinibbana akhir adalah Kusinara. Mahaparinibbana Sutta menjelaskan kronologi sebelum kemangkatannya. Sutta ini juga merupakan khotbah terakhir yang disampaikannya. Setelah 45 tahun mengembara membabarkan dhamma demi manfaat para dewa dan manusia, di usianya yang ke-80, Sang Buddha memutuskan untuk mangkat di bawah 2 pohon sala mencapai parinibbana. Tempat ini dikenal sebagai Kusinara atau Kusinagar. Di sini terdapat sebuah cetia yang sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja. Orang-orang menyebutnya sebagai Cetia Makutta Badana atau Stupa Rambar.
ini adalah tempat di mana jenazah Sang Buddha dikremasi dan setelah itu relik-relik yang tersisa dibagikan kepada raja-raja untuk didirikan stupa. Tempat-tempat untuk berdamai yatra yang lain bisa berkunjung ke candi-candi Buddhis yang terdapat di Indonesia. Negara kita juga memiliki kekayaan dalam bentuk situs-situs Buddhis yang merupakan peninggalan nenek moyang sebagai wujud keyakinan mereka dan betapa agungnya Buddhisme ketika berjaya di tanah Indonesia. Contoh candi Buddhis yang terdapat di Indonesia adalah Candi Borobudur, Candi Bendut, Candi Sewu, dan lain sebagainya. Pahala yang didapat dari berdamai yatra sangat besar sekali, karena berdamai yatra dengan disertai niat dan kemauan yang tulus akan membuat dan menentukan kelahiran kita di alam yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menjelaskan kepada Ananda, "Ananda, bagi mereka yang dengan keyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan Dhamma, maka setelah meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga." Nah, itulah beberapa tempat yang bisa dikunjungi ketika berdamai yatra. Gimana? Tertarik nggak nih untuk berdamai yatra?